Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Lensa Banjar Sepekan merupakan rangkuman informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Dila Nopera, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Polres Banjar bekerja sama dengan PD Pasar Bauntung Batuah, komunitas Kampung Dongeng Intan dan beberapa komunitas Emergency Search and Rescue di Kabupaten Banjar melakukan edukasi dan pengecekan masker kepada para pengunjung dan pedagang di Pasar Bauntung Batuah, Martapura. Kasat Binmas Polres Banjar AKP Amelia Afifi mengatakan, hingga saat ini masih ada warga yang tidak mengenakan masker, namun warga mau menerima arahan agar saat bepergian keluar rumah, apalagi ke pasar, agar memperhatikan protokol kesehatan. Satpol PP Kabupaten Banjar bersama-sama dengan anggota Polri dari Polres Banjar lakukan giat protokol kesehatan, yaitu razia justisi tertib masker kepada para pengendara yang melintas di Jalan Ahmad Yani depan kantor pemerintah Kabupaten Banjar pada Senin pagi. Razia masker tersebut sebelumnya telah dilaksanakan di kawasan Pasar Martapura. Razia justisi ini bukan kali pertamanya dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP dan juga TNI Polri di Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat khususnya Kabupaten Banjar dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan juga untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar. Adapun beberapa pengendara yang terjaring tidak menggunakan masker diberi hukuman bervariasi mulai teguran hingga hukuman push up. Diharapkan dengan dilaksanakannya razia justisi yang intensif terkait penggunaan masker ini dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Kabupaten Banjar akan pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Umar Hairin, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat Pilkada serentak tahun 2020 di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, seiring dengan situasi dan kondisi yang sangat dinamik saat ini, di mana pelaksanaan Pilkada serentak harus dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19, sehingga penyelenggaraan tahapan-tahapan harus aman terhadap COVID-19. Hilman berharap Pilkada serentak tahun 2020 ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses sehingga bisa mendapatkan pemimpin Kabupaten Banjar yang terbaik. Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat Pilkada serentak tahun 2020 di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Hilman dalam arahannya mengatakan, seiring dengan situasi dan kondisi yang sangat dinamik saat ini, di mana pelaksanaan Pilkada serentak dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani, harus melaksanakannya pada saat pandemi COVID-19, sehingga penyelenggaraan tahapan-tahapan harus aman terhadap COVID-19. Untuk itu, perlu diharmonisasikan antara penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU, dan juga Bawaslu, dengan pendukung terkait pengamanan, baik dari Polres Banjar, Kodim 1006 Martapura, serta dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Hilman berharap Pilkada serentak tahun 2020 ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses, sehingga mendapatkan pemimpin kabupaten yang terbaik. Berdasarkan evaluasi dari apa yang sudah berjalan, saya melihat situasi dan kondisi yang sangat dinamis pada saat pelaksanaan Pilkada serentak dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani, di mana kita harus melaksanakan kegiatan ini pada saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Jadi penyelenggaraan tahapan-tahapan harus aman
penanganan terhadap COVID. Aturan ketentuan itu sangat dinamis dan juga kita perlu mengharmonisasikan antara penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dengan pendukung lainnya terkait dengan pengamanan. Itu ada dari Polres Banjar yang juga dari Kodim 1006 Martapura dan dari pemerintah daerah. Karena itulah hari ini kita berkumpul untuk bisa menyamakan watak dan persepsi kita seiring dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada tersebut, dan harapan bisa terselenggara dengan baik dan sukses hingga kita bisa mendapatkan pimpinan daerah Kabupaten Banjar dan juga Provinsi Kalimantan Selatan yang terbaik. Sementara itu, Dandim 1006 Martapura, Letkol Armet Siswa Budiarto mengatakan, saat ini tahapan pilkada sedang berjalan, tetapi di sisi lain, keselamatan masyarakat dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Siswa mengajak semua stakeholder terkait untuk saling bahu-membahu membuat koridor yang bagus sehingga pilkada bisa berjalan, tetapi keselamatan masyarakat adalah yang paling utama. Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin, menjelaskan pandangan-pandangan yang sudah disampaikan adalah sebagai bentuk apresiasi dan perhatian dari jajaran pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait dalam rangka mensukseskan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati agar bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta aman dari COVID-19. Dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 dijelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan konser musik, olahraga seperti gerak jalan santai atau sepeda santai, serta ulang tahun partai politik. Taufik Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBU tahun 2020 yang dilakukan oleh 130 instansi pusat dan pemerintah daerah, maka diselenggarakan wawancara. Wawancara dimaksud sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui dari kegiatan evaluasi SPBU yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk Kabupaten Banjar, tahapan wawancara dilaksanakan pada 12 Oktober 2020 secara daring. Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBU tahun 2020 yang dilakukan oleh 130 instansi pusat dan pemerintah daerah, maka diselenggarakan kegiatan wawancara sebagai salah satu tahapan dari kegiatan evaluasi SPBU yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Wawancara tersebut dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2020 untuk Kabupaten Banjar secara daring bersama Kemenpan RB. Adapun rapat persiapan wawancara tim evaluator eksternal sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBU Kemenpan RB tahun 2020 Kabupaten Banjar bertempat di Aula Barakat Martapura. Rapat ini dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskomin Postandi Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto, dan Kepala SKPD se-Kabupaten Banjar. Sekda Banjar mengatakan pada saat wawancara agar disiapkan data dukung terkait penilaian SPBU untuk semua SKPD dan diharapkan akan meningkatkan indeks SPBU di Kabupaten Banjar. Saat ini, indeks SPBU Kabupaten Banjar 3,65 dengan kategori baik.
Kabid Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Standi Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto mengatakan evaluasi SPBE ini sudah berjalan 3 tahun, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Untuk tahun 2020 ini, penilaiannya berbeda, yaitu dilaksanakan secara daring, dan setiap SKPD menyiapkan indikator-indikator penilaian pada saat wawancara dengan Kemenpan RB Republik Indonesia. Hendra Faidilah, Kominfo Banjar, melaporkan. Kominfo, Bawaslu Kabupaten Banjar sambangi kantor Diskominfo Standi guna koordinasi terkait media partner seputar sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020 yang sudah mulai berjalan. Kepala Diskominfo Standi Kabupaten Banjar Haji Aidil Basit mengatakan, pihaknya siap membantu Bawaslu semaksimal mungkin, salah satunya dengan menyebarkan informasi terkait Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2020 melalui berbagai media yang dimiliki Diskominfo Standi Banjar. Bawaslu Kabupaten Banjar sambangi kantor Diskominfo Standi Banjar guna koordinasi terkait media partner untuk tahapan-tahapan Pilkada tahun 2020. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Diskominfo Standi Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit menyambut hangat kunjungan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banjar beserta jajaran di kantor Diskominfo Standi Banjar, Martapura, Jumat pagi. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus menjalin kerjasama terkait media partner seputar sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada yang dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020 yang sudah berjalan. Menanggapi hal tersebut, Kadis Kominfo Standi Banjar Haji Muhammad Aidil Basit mengatakan siap membantu Bawaslu Kabupaten Banjar semaksimal mungkin, salah satunya menyebarkan informasi terkait Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2020 melalui berbagai media yang dimiliki Diskominfo Standi Banjar. Kemudian Kasih Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Standi Banjar Muhammad Hamdani menambahkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Standi untuk turut mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada kepada masyarakat. Sementara itu, Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Kabupaten Banjar Rizky Wijaya Kusuma menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi Diskominfo Standi Banjar yang telah membantu dan mendukung Bawaslu Kabupaten Banjar dalam hal ini sebagai media partner memaksimalkan space media yang tersedia di kabupaten kota masing-masing. Umar Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo
Kominfo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilihan sementara, hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020. Rapat pleno ini dilaksanakan jelang Pilkada Kabupaten Banjar 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak 9 Desember mendatang. Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dalam pengumpulan data pencocokan dan penelitian coklit sampai pada rapat pleno. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara, hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020 digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banjar. Rapat pleno ini digelar menjelang Pilkada Kabupaten Banjar tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak 9 Desember mendatang. Ketua KPU Kabupaten Banjar, Muhaimin, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras dalam pengumpulan data, pencocokan dan penelitian atau coklit dan sampai pelaksanaan rapat pleno terbuka. Muhaimin menjelaskan penyampaian daftar pemilih sementara dan daftar hasil perbaikan tingkat PPK kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar kepada Komisioner KPU Banjar. Adapun tahapan selanjutnya setelah penetapan daftar pemilih adalah masa untuk daftar pemilih tambahan dengan menunggu regulasi baru. Berbicara tentang validitas data, Muhaimin sangat yakin akan validitas data tersebut karena memang telah dilakukan secara akuntabel dan transparan dan melalui proses secara berjenjang oleh PPS, kemudian PPK di kecamatan hingga kabupaten. Kita dari KPU Banjar alhamdulillah sudah melaksanakan rapat pleno terbuka berkenaan dengan rekapitulasi data pemilih baik untuk perbaikan atau untuk penetapan. Dan tadi setelah kita ikuti bersama sudah ada 20 kecamatan dari masing-masing kecamatan yang telah menyampaikan hasil plenonya masing-masing di tingkat kecamatan. Harapan kita dengan adanya pleno terbuka penetapan data pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020 ini, maka data pemilih ini akan menjadi acuan kita bersama, khususnya kami penyelenggara ini akan menjadi acuan kami untuk menyiapkan logistik surat suara, list suara dan sebagainya. Dan tentu juga bagi tim paslon juga akan menjadi satu cara buat mereka untuk kedepannya menentukan kampanye mereka. Bagi pemerintah daerah juga akan menjadi pencermatan agar nantinya bisa menjadi data pemilih yang katakanlah bisa menjamin hak warga Kabupaten Banjar untuk bisa menyampaikan suaranya nanti pada 9 Desember 2020. KPU Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan penetapan data pemilih baik sementara, perubahan maupun data tetap juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Dari rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Banjar ini dihimpun data yakni ada sebanyak 290 desa di 20 kecamatan. Kemudian jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 1.273, sedangkan untuk pemilih laki-laki sebanyak 190.504, pemilih perempuan 194.089, dan total pemilih sebanyak 389.993. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBU) telah sampai pada tahap wawancara. Hal itu merupakan kelanjutan setelah sebelumnya sekitar 130 instansi pemerintah melakukan rapat persiapan. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman dalam hal ini sebagai penanggung jawab supervisor mengatakan bahwa indeks SPBU Kabupaten Banjar dari tahun 2018 telah menunjukkan peningkatan. Aspek penilaian dalam evaluasi ini antara lain
dari aspek regulasi dan kebijakan terkait sistem elektronik, alur kerja, dan aplikasi yang ada, yang dirangkum dalam pertanyaan disertai dengan bukti pendukung. Evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE telah sampai pada tahap wawancara. Hal tersebut merupakan kelanjutan setelah sebelumnya sekitar 130 instansi pemerintah melakukan rapat persiapan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman sebagai penanggung jawab atau supervisor mengatakan bahwa indeks SPBE Kabupaten Banjar dari tahun 2018 telah menunjukkan peningkatan. Dijelaskan Hilman, tahapan evaluasi telah dilaksanakan dan diikuti mulai dari sosialisasi pada bulan Juli lalu, kemudian evaluasi mandiri pada bulan Juli hingga Agustus 2020, dan tahapan evaluasi dokumen pada bulan September 2020. Dan untuk tahapan wawancara, dilaksanakan oleh tim evaluator eksternal dari Kementerian Pan-RB Republik Indonesia. Dan nantinya, tahapan laporan di bulan November sampai dengan Desember 2020. Adapun metrik kesesuaian indikator evaluasi SPBE tahun 2020 yang menjadi bahan materi wawancara sesuai Permen Pan-RB nomor 05 tahun 2018 berjumlah 37 poin indikator. Aspek penilaian dalam evaluasi ini antara lain dari aspek regulasi dan kebijakan terkait sistem elektronik, alur kerja dan aplikasi yang ada, dan dirangkum dalam pertanyaan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Wawancara evaluasi SPBE secara virtual ini diikuti sejumlah instansi sebagai upaya mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik guna mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dilan Opera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.